Saya Makar Teguh. Saya Ailsa Nadia Utari. Saya Nazwa Azka Syarif. Kami sebagai pemateri sosialisasi. Hai semuanya, saya Revalia Revanisa. Saya Nadia Pangestu. Saya Nadila Citra. Kami selaku editor dan dokumentasi. Hai semuanya, saya Desi Alena Putri. Saya Aini Habirumi. Saya Trivena. Kami selaku pemandu ice breaking. Remaja adalah fase dari kanak-kanak menuju dewasa, sehingga di fase ini remaja rentan sekali terkena dampak narkoba. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Melalui sosialisasi pencegahan narkoba, kita harus berani mengatakan keren itu gak harus narkoba. See you. Nah, jadi pada malam hari ini, betul kata Kak Elsa tadi, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir membantu kami membuat video perkuliahan kami. Nah, materi besar kita hari ini adalah pencegahan narkoba dengan moto yaitu keren itu nggak harus narkoba. Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai apa sih itu narkoba, bakal disampaikan oleh abang ganteng kita, Abang Makarsa. Kepada Abang Makarsa, kami persilakan. Nah, izin teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa sih itu narkoba. Dapat kita lihat, narkoba itu adalah narkotika, adalah zat atau obat yang baik bersifat alamiah, sintetis maupun sedikit sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Nah, narkoba ini bisa ketika kita makainya kita bisa menimbulkan kita mengurangi kesadaran. Nah, kita berhalusinasi tinggi, daya rangsang kita menjadi tinggi juga. Lanjut, Kak. Nah, undang-undang yang terkait dalam narkotika itu ada pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Oke, terima kasih Abang Makarsa. Materi selanjutnya mengenai apa aja sih jenis narkoba yang bakal disampaikan oleh Kak Desi ini. Kepada Kak Desi, kami persilahkan. Jadi kita udah tahu kan narkoba itu apa. Nah, jadi di sini kita manggil nama aja ya, kan nomor kita cuma beda dikit nih teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas apa sih jenis dari narkoba. Boleh Kak, slide selanjutnya? Nah, yang pertama itu ada narkotika golongan pertama atau golongan 1. Ini jika kita konsumsi itu sangat berbahaya karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Yang kedua ada golongan narkotika yang kedua. Ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain sebagainya. Yang kemudian, yang terakhir, itu ada golongan ketiga. Golongan ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan, banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Boleh Kak, selanjutnya? Nah, kemudian setelah kita tahu jenis-jenis narkoba, kita akan membahas nih, apakah narkoba itu berbahaya? Kalau menurut teman-teman semua, narkoba itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Oke. Berbahaya, Kak. Berbahaya. Berbahaya, Kak. Sangat berbahaya, Kak. Oke. Boleh Kak, slide selanjutnya? Nah, jadi di sini aku bakal jelasin dampak dan bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, itu ada dehidrasi. Jadi, penyalahgunaan narkoba ini dalam dosis tinggi itu bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan, tubuh terasa kejang-kejang. Kemudian perilaku kita itu lebih agresif dan bahkan dalam tubuh kita itu dada itu bisa sesak. Dan yang lebih parahnya ketika kita udah dehidrasi menggunakan narkoba itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, setelah itu ada yang kedua nih, halusinasi. Apabila pemakaian berlangsung lama, itu bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Kita sering dengar bukan beberapa artis mereka menggunakan narkoba itu dengan alasan agar mereka bisa tidur atau bisa rileks lah. Karena kita kan berhalusinasi nih, kita bisa membayangkan hidup itu indah, tapi nyatanya tidak indah. Nah, yang ketiga itu adalah menurunnya tingkat kesadaran. Nah, jadi kalau yang menurun tingkatnya kesadaran itu, kalau kita ajak, misalnya ada satu orang pemakai narkoba, itu kalau kita ajak bicara itu nggak nyambung gitu. Kayak kita ngomongnya A, tapi dia bilangnya B. Yang keempat itu ada gangguan kualitas hidup. Ini contohnya itu seperti saat kita bekerja itu kita kurang konsentrasi, kemudian mengalami masalah keuangan. Kan awalnya kalau kita mau narkoba itu pasti orang ngasih kita secara gratis dulu. Kemudian untuk pembelian ulang itu biasanya kita disuruh beli dengan harga yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kematian. Ini dampak yang paling mematikan. Karena taruhannya itu nyawa. Karena menggunakan narkoba dengan dosis yang tinggi itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, aku harap jangan ada yang mengonsumsi narkoba. Baik, terima kasih Kak Nazwa. Oke, terima kasih Kak Desi yang udah menyampaikan materi tadi. Nah, saya bakal lanjutin sendiri nih, bagaimana sih cara mencegah narkoba. Banyak sekali loh teman-teman cara untuk mencegah narkoba. Nah, salah satunya yaitu jangan tergiur oleh ajakan teman. Ini bukan hanya mengenai ajakan teman ya teman-teman, tapi juga terkadang orang asing pun bisa
memberi kita nih, memberi ajakan kayak, "Mau nggak nih permen?" Nah, biasanya itu diberikan pada anak-anak kecil kayak tingkat SD, tingkat SMP kayak, "Nih, ada permen mau nggak?" Nah, biasanya itu gitu awalnya. Awalnya enak, tapi dampaknya ke depannya itu sangat-sangat berbahaya seperti yang Kak Desi sampaikan tadi. Nah, terus kadang teman-teman ada satu orang yang udah mengonsumsi nih, tapi dia pingin ngajak teman-temannya juga kayak, narkoba tuh enak, narkoba tuh gini 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 gini, asik. Lo nggak keren kalau lo nggak pakai narkoba, say." Ah, banyak tuh yang kayak gitu. Awalnya Iya, ngajak sendiri, lama-lama bawa teman. Nah, itu dia. Jangan tergiur oleh ajakan teman. Jadi, teman-teman sekalian jangan sampai ada yang kalau nawarin narkoba pada mau. Hmm. siap Lalu Kak. bantu anak mengelola stres. Maksudnya ini lebih ke parents atau guru di sekolah. Gimana sih caranya membantu anak-anak mengelola stresnya? Yaitu dengan mulai ajak mengobrol, mulai terbuka kepada anak, biarkan anak menyampaikan apa pendapatnya. Nah, supaya mereka tuh nggak mendem perasaannya itu sendiri. Alhasil berpikiran bahwa kayak, narkoba beda sih, kalau narkoba kan kita nge-fly, kayak nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain stres lagi. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, ketiga yaitu buat anak lebih percaya diri. Nah, karena kadang kepercayaan diri kita tuh bisa membawa kita ke hal-hal negatif. Kadang kayak, "Ih, kok aku nggak cantik ya? Ih, kok aku nggak ganteng ya? Ih, kok aku gini ya? Kok aku gini ya?" Terus akhirnya berpikir kayak, "Nggak ada dah sih yang menerima aku dengan fisik aku yang kayak gini." Terus alhasil orang-orang seperti itulah yang punya dampak lebih besar untuk penggunaan narkoba. Nah, yang keempat yaitu edukasi anak soal budaya narkoba. Nah, ini yang sedang kami lakukan kepada teman-teman, yaitu edukasi kepada anak-anak ataupun remaja yang kemungkinan lebih cepat untuk tertarik menggunakan. Nah, kayaknya cuma ini deh yang bisa Kakak sampaikan, tapi